Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dan oleh karena itu marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 59. Bacaan pertama diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1-7. Hakim-Hakim 4 ayat 1-7. Demikian firman-Nya. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedeshi di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah pada minggu hari ini terambil dari Injil menurut Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 yang demikian kesaksian sabdanya. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, dan seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah
dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu, saya ulangi, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menaruh di dalam hatinya, dan melakukannya. Haleluya. Ibu bapak, anak-anakku dan saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, pengharapan dan sukacita oleh Tuhan. Minggu hari ini bersama-sama kita akan merenungkan bagian dari sabda Tuhan yang diberikan tema saling membangun dalam ketaatan. Saling membangun dalam ketaatan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita berada di dunia yang begitu cepat berubah. Kita berdiri dan kita hidup di dunia yang begitu cepat berubah. Perubahan-perubahan begitu sangat cepat dan bahkan kemudian seringkali kita tidak menyadarinya. Kalau kita flashback di masa lalu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan memegang sebuah alat kecil yang harganya relatif terjangkau, dan melalui alat itu kita dapat berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang jauh, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dan bahkan komunikasi itu tidak hanya melalui suara. Artinya kita tidak hanya mendengar suara orang yang berkomunikasi dengan kita, tetapi juga kita sudah dapat melihat orangnya melalui video call. Begitu cepat berubah.
Di samping itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga berada di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Kita berada di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu apa akan yang terjadi di masa yang akan datang. Tidak dapat diprediksi dan lain sebagainya. Itulah keadaan kita pada saat ini. Di satu sisi kita berada di zaman yang begitu cepat berubah dengan teknologi yang luar biasa, dan di sisi lain kita berada di zaman yang tidak terprediksikan. Kita tidak dapat memprediksi. Bahkan kemudian kita berada di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia melihat hal itu semua. Pasti kemudian ada sisi positif dan sisi yang negatif. Ada positif dan pasti ada negatifnya. Di satu sisi pasti ada hal-hal yang baik yang dikembangkan. Tetapi di sisi lain ketika meresponi keadaan zaman yang begitu cepat dan keadaan zaman di mana tidak dapat diprediksikan, orang kemudian cenderung untuk defense. Artinya kemudian untuk mempertahankan diri, survive. Dari situ kemudian orang mempunyai kecenderungan untuk bersikap mementingkan diri sendiri atau kelompok dan golongannya. Orang semakin mementingkan dirinya, orang semakin mementingkan kepentingannya, orang semakin kemudian menghitung untung dan rugi dari setiap hal yang ingin dikerjakan. Apakah ini menguntungkan saya atau tidak? Apakah ini menguntungkan keluarga saya atau tidak? Apakah ini menguntungkan kelompok saya atau tidak? Dan lain sebagainya. Itulah realita yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, di masa sekarang ini. Nilai-nilai luhur manusia sudah mulai terdegradasi. Nilai-nilai etis moral manusia sudah mulai hanyut ditelan zaman. Dan orang akan semakin mementingkan apa yang menjadi kepentingannya dan kelompok ataupun golongannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan gereja? Jangan-jangan dalam kehidupan gereja dan kita sebagai orang percaya pun demikian. Di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat, di tengah ketidakpastian kehidupan ini, kita sebagai orang percaya dan kita sebagai gereja, jangan-jangan juga demikian. Mementingkan apa yang menjadi kepentingan diri sendiri dan mementingkan apa yang menjadi kepentingan kelompok kita. Apakah hal ini menguntungkan diri saya atau tidak? Apakah hal ini menguntungkan gereja saya atau tidak? Dalam skup yang lebih kecil lagi kemudian, apakah hal ini menguntungkan komisi saya atau tidak? Dan lain sebagainya. Jadi pertimbangannya menjadi untung dan rugi. Pertimbangannya menjadi apakah ini dapat memuaskan saya dan kelompok saya atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui teks kita dan tema kita pada minggu hari ini kita diingatkan untuk membangun kehidupan. Untuk membangun kehidupan. Dan tema kita mengajak kita untuk membangunnya dalam ketaatan. Tetapi kita akan juga berfokus pada membangun kehidupan. Kalau kita membaca kisah perjalanan Tuhan Yesus, kalau kita membaca kisah gereja perdana, maka narasinya adalah membangun kehidupan. Yesus mengajarkan dan meneladankan tentang bagaimana para murid dan para pengikutnya membangun kehidupan, berbagi kehidupan. Gereja perdana atau gereja mula-mula dalam narasi kisah para rasul juga menceritakan hal yang demikian. Membangun kehidupan bersama, berbagi kehidupan bersama. Tidak hanya kemudian mementingkan diri dan mementingkan kepentingan kelompok, tetapi bagaimana kehidupan bersama itu selaras di tengah-tengah kehidupan dunia yang berkecamuk ini. Kita sebagai orang percaya dan kita sebagai murid-murid Kristus juga diingatkan
melalui tema kita pada saat ini. Di tengah situasi kondisi yang demikian hebatnya, orang mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya, kita diajak untuk membangun kehidupan. Kita diajak untuk berbagi kehidupan. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara kita membangun kehidupan? Saling membangun kehidupan dalam ketaatan. Bacaan kita adalah perumpamaan tentang talenta. Kita sudah sangat hafal teks kita pada saat ini. Tetapi value-nya adalah, nilainya adalah setiap kita dipercaya untuk mengelola apapun itu. Baik yang menerima 5 talenta maupun yang menerima 2 talenta, orang ini mengelolanya dengan baik, sehingga dikatakan orang ini adalah hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang mampu dipercaya, yang melakukan hal-hal yang sekecil apapun yang dipercayakan kepadanya. Berbeda dengan orang yang menerima 1 talenta, yang karena tidak mau menanggung resiko, karena tidak menguntungkan dirinya, maka uang yang diberikan oleh tuannya dia pendam di dalam tanah. Tidak mengandung resiko apa-apa dan tidak perlu repot. Tetapi nampaknya orang seperti inilah yang akan dicampakkan dalam tempat yang paling gelap, dan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita membangun kehidupan? Yaitu dengan cara melakukan, mengembangkan setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba yang dapat dipercaya dan setia, apapun itu, termasuk kehidupan kita ini. Tuhan mempercayakan kehidupan kita, Tuhan mempercayakan keluarga bagi kita, Tuhan mempercayakan komunitas, Tuhan mempercayakan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang harusnya kita lakukan dan kita kerjakan, mengembangkan itu. Tidak seperti hamba yang menerima 1 talenta, hanya mementingkan dirinya, dan pada akhirnya memendam apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hal-hal yang paling kecil, teks kita menunjukkan bahwa tuannya ini menyanjung atau memuji hamba yang mengembangkan apa yang diberikannya dengan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Apa yang telah Tuhan percayakan bagi kita, hal-hal yang kecil sekalipun, hal-hal yang seringkali dianggap remeh sekalipun, hal-hal yang seringkali dianggap sebelah mata sekalipun, mari kita kembangkan guna membangun kehidupan satu dengan yang lain. Ketika kita dipercaya untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada, baik di tengah kehidupan masyarakat, di tengah kehidupan gerejanya maupun di tengah kehidupan keluarga, sekecil apapun itu, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, mari kita lakukan dengan penuh ketaatan, dan kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Jangan kemudian karena sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin remeh-temeh, kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, termasuk dalam kehidupan bergereja maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Hal yang kecil sekalipun kita lakukan dengan sungguh dan dengan kesetiaan, karena disitulah terpancar sikap kita yang membangun kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat, di tengah kehidupan orang yang semakin mementingkan dirinya sendiri, di tengah orang yang semakin mementingkan golongannya sendiri, mari kita berani untuk melawan arus itu. Kita tetap mau menjadi murid-murid Kristus yang membangun kehidupan, sama seperti Kristus juga telah membangun kehidupan. Mari kita membangunnya dengan setia dari hal-hal yang kecil yang telah Tuhan percayakan bagi kita. Dunia boleh berubah,
Dunia boleh penuh dengan ketidakpastian, tetapi kita akan tetap hidup dengan kepastian, membangun peradaban yang selaras dengan kehendaknya, membangun kehidupan dengan penuh kesetiaan, membangun kehidupan dengan penuh ketaatan. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk taburan firman-Mu yang mengajarkan kami semua untuk hidup dalam ketaatan. Dunia boleh berubah, dunia boleh penuh dengan ketidakpastian, dunia boleh mementingkan kepentingannya sendiri. Tetapi ajarkanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk hidup saling membangun, saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menopang dan saling menolong sebagai wujud ketaatan dan bakti juga syukur kami kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin.